Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Resepnya simple banget dan harganya juga murah meriah banget. Hari ini kita akan bikin sambal ikan tongkol ya. Ini aku pakai yang jenis udah dibikin pindang, tapi juga bisa pakai ikan tongkol yang masih segar kalau mau. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi lenca ataupun cikokak juga boleh. Kemudian untuk bahan sambalnya atau bumbu halusnya di sini ada cabai merah keriting. Kemudian di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri dan juga ada kunir. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kalau mau. Nah, di sini biar lebih gampang untuk menghaluskan pakai blender, cabenya akan kita potek-potek lebih dulu. Kemudian tambahkan juga air ataupun minyak juga boleh biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, kalau bumbunya sudah halus, sekarang siap masaknya. Siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, di sini akan kita goreng terlebih dahulu ikan tongkolnya. Nah, Flavis harus hati-hati kalau misalnya Flavis pakai ikan jenis tongkol pindang kayak gini, digoreng tuh rodok kayak meletuk-meletuk. Jadi Flavis harus hati-hati. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan. Baru setelah itu kita akan angkat. Nah, ini udah matang Flavis. Sekarang kita siap angkat. Kemudian nanti kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbunya. Ini bumbunya aku tumis pakai minyak yang baru aja karena tadi sudah agak kotor. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tumis sampai nanti harum dan gak ada bau languknya sama sekali. Istilahnya itu udah benar-benar matang dan tanak bumbunya. Baru setelah itu kita akan tambahkan air. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula pasir secukupnya, beda proses secukupnya, garam secukupnya. Kalau garam nggak usah terlalu banyak karena ikan pindang tongkol kayak gini itu sudah ada rasanya ya, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian baru kita akan masukkan ikan tongkolnya dan juga lencaknya. Nah, sekarang kita akan aduk-aduk. Kita akan masak sebentar biarkan bumbu meresap. Kita masaknya pakai api kecil aja ya, sampai nanti bumbunya meresap. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini teksturnya udah wah buket banget kalau Flavi Kasih bilang. Warnanya juga cantik banget dan ini rasanya juga enak banget. Dan sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau kita mau pakai nasi anget, apalagi ada tempe goreng serem, apalagi ada sayur asem atau sayur bening bayam. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep garang asem ayam. Ini nggak pakai santan dan juga nggak pakai daun pisang. Jadi kita mau bikin yang simple, yang asal cemplang-cemplung, tapi rasanya enak banget. Ini kita siapkan ayam sebanyak 1 kg ya. Aku potong kecil-kecil, kemudian ayamnya kita rebus terlebih dahulu. Nah, cara ini supaya nggak terlalu amis karena aku pakai ayam gendut. Kalau misalnya Flavis pakai ayam kampung, step ini boleh disingkirkan. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita pakai tomat. Di sini aku pakai tomat hijau, tomat merah supaya warnanya lebih cantik. Sebenarnya kalau ada pakai belimbing wuluh ya, cuman aku nyari belimbing wuluh sak pasar kok nggak ada. Ya udah pakai tomatnya dibanyakin aja. Kemudian di sini kita akan siapkan cabai hijau besar supaya lebih cantik dan nanti nggak terlalu pedas. Kemudian akan kita potong-potong serong-serong. Kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita tambahkan lagi cabai merah keriting supaya warnanya lebih cantik ya, ada yang hijau, ada yang merah. Kemudian ini cabainya juga akan kita potong tipis-tipis serong-serong. Setelah itu kita letakkan dulu dalam piring. Sekarang kita siapkan bawang merah. Bawang merahnya juga cukup kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, kita akan sisihkan dulu. Selain ada bawang merah, di sini juga kita akan siapkan bahan lainnya.
Ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong tipis-tipis. Jadi hari ini semuanya dipotong, nggak ada yang ngulek, nggak ada yang blender. Jadi lebih praktis. Kemudian tambahkan lagi kunir, juga ada lengkuas. Kita potong-potong juga. Setelah ini nggak ketinggalan lagi. Di sini ada serai. Ini serainya cukup kita potong-potong aja. Kemudian di sini ada yang ketinggalan Fluffy, yaitu jahe. Ini jahenya juga akan kita potong-potong. Kemudian setelah ini tambahkan lagi cabai rawit pungkulan dan juga ada daun salam. Setelah ini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Biarkan sampai nanti layu dan berbau harum. Setelah ini kita masukkan ada cabai merah keriting, kemudian ada laos, ada serai, ada kunir, ada jahe. Nah, ini cabai yang gedenya belakangan aja supaya nanti warna masakan itu lebih cantik. Oh ya, ini nggak boleh ketinggalan juga daun salamnya biar lebih harum. Kemudian setelah ini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Ini Fluffy kalau ngikutin cara dari awal, Fluffy nggak usah khawatir nanti kalau masakannya itu bau anyir, karena ayam sudah direbus terlebih dahulu ya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan air, tambahkan lagi garam, gula pasir, penyedap rasa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy. Gulanya juga disesuaikan dengan seleranya Fluffy. Kadang-kadang ada yang suka masakan pakai gula, ada yang enggak ya. Ada juga yang suka masakan dengan penyedap rasa, ada yang enggak. Nah, ini ayamnya kalau misalnya kira-kira sudah enak rasanya, baru kita akan masukkan ada cabai hijau dan juga ada tomatnya. Nah, kenapa sih masukinnya di akhir masakan? Karena biar nanti pada saat penyajian tomatnya itu masih seger dan cabenya juga masih seger. Nah, ini dia hasilnya garang asem kita hari ini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita maem pada saat musim hujan seperti ini ya. Tinggal kita tambahin nasi anget dan juga tempe goreng sering atau tempe goreng tepung. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep masakan sayur campur-campur atau capcay. Sebenarnya resep ini adalah resep Chinese food ya, tapi hari ini aku mau bikin yang seleranya Indonesia atau lebih tepatnya orang Jawa deh. Di sini kita siapkan bahan-bahan, ada wortel, kemudian kembang kol dan juga sawi putih. Nah, di sini untuk bahan tambahannya aku pakai dada ayam. Fluffy bisa pakai ayam jenis lain, misalnya paha juga kalau mau ya. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan bawang putih dan juga merica bulat. Fluffy bisa pakai merica bulat, bisa juga pakai merica bubuk sesuai dengan seleranya Fluffy aja. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti harum dan warnanya sudah mulai kecoklatan, tapi jangan sampai coklat banget. Kemudian masukkan ayamnya. Di sini kita akan masak ayamnya sampai mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, di sini baru kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai wortelnya setengah mateng, baru masukkan air. Kemudian tambahkan garam, gula pasir dan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Fluffy. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, kita akan masukkan kembang kolnya. Kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti kembang kolnya sudah setengah mateng. Baru untuk terakhir kita akan masukkan sawinya. Kemudian kita akan masak sampai mateng. Nah, bagi Fluffy yang mungkin belum tahu kalau misalnya versi Chinese food itu gimana sih? Biasanya kalau versi Chinese food itu ada bumbunya, misalnya kecap asin, saus tiram, dan juga minyak wijen. Nah, kebetulan sekarang aku tinggal di Jawa dan orang-orang di rumah itu pada nggak terlalu suka dengan rasa Chinese food. Kalau aku sendiri suka, tapi keluarga aku tuh kurang suka. Jadi aku hari ini bikin menunya yang bikin keluarga aku suka. Kemudian untuk terakhir kalinya kita akan siram dengan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air ya, supaya nanti kuahnya kental. Nah, kemudian masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk biar warnanya cantik.
dan rasanya masih krius-krius. Seperti ini aja, ini udah mateng. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget, dan ini pas banget untuk lidahnya orang Indonesia. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari kikil. Kebetulan Fluffy Kasih lagi ada di Kebumen nih. Gak tau kenapa ya, kalau di sini tuh makan kikil tuh rasanya tuh enak banget. Makanya aku sering banget bikin resep dari kikil. Nah ini tadi aku beli kikilnya sebanyak setengah kilogram. Kemudian ini kikilnya aku potong kotak-kotak. Nah ini kan ada bagian item-item, itu nggak apa-apa Fluffies, itu cuman bekas garangan. Ini udah cuci bersih kok. Kemudian setelah ini kita tambahkan bahan lainnya, yaitu tempe. Aku pakai tempe sumpil. Kemudian tempenya akan kita potong kotak-kotak. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tomat. Ini aku pakai tomatnya 3 tapi ukuran kecil. Kemudian tomatnya juga akan kita potong kotak-kotak. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu cabai hijau yang besar ya. Kemudian cabainya juga akan kita potong-potong. Tapi kalau misalnya mau tambahkan cabai merah besar juga boleh, biar warna-warni dan makin cantik masakannya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang merah, dan juga bawang putih dan cabai rawit. Kemudian di sini kita akan haluskan. Kalau misalnya Fluffies nggak mau pakai cabai rawit dan mau diganti pakai merica, itu juga boleh banget. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Kemudian siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti warnanya kuning keemasan. Seperti ini tandanya sudah matang. Ini akan kita angkat, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini kita akan gosok sampai nanti aromanya harum banget. Tambahkan lagi daun salam biar makin wangi banget. Kalau Fluffies mau tambahkan lengkuas itu juga boleh banget. Kemudian masukkan kikil yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi gula jawa. Kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan kecap. Ini kecapnya aku pakai jenis kecap yang ringan. Kalau misalnya Fluffies pakainya yang pekat, nanti ukurannya dikurangin aja ya. Kemudian tambahkan lagi air. Setelah ini kita akan masak sampai nanti airnya mendidih dan bumbunya ngeresep dan sudah asap seperti ini. Kemudian baru kita akan masukkan tempe yang sudah digoreng, cabai hijau besar, dan juga tomatnya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar. Kemudian ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget. Kalau misalnya Fluffies mau tambahkan tempe goreng sereng lagi atau tahu goreng sereng juga nggak apa-apa. Rasanya enak banget. Yang penting nasinya masih anget-anget kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup yang seger banget. Ini supnya akan kita pakaiin balungan. Ini balungannya aku pakai bagian iga, dan ini sandung lamurnya sengaja nggak dibuang ya, supaya nanti rasanya lebih gurih. Kemudian ini balungannya akan kita rebus terlebih dahulu. Pastikan sebelum masukkan balungannya, air itu udah harus benar-benar mendidih, menggolak-golak gitu. Kemudian setelah ini kita akan rebus sampai nanti matang. Sambil menunggu kita akan buat bumbunya ya. Untuk bumbunya gampang banget kok. Di sini ada merica sebanyak setengah sendok teh. Kemudian bawang merah sebanyak 6 dan 4 siung bawang putih. Kalau misalnya Fluffies nggak ada merica bulat, ya boleh pakai merica halus. Kita akan ulek sampai halus. Nah kalau sudah halus seperti ini, kita langsung sisihkan. Kemudian langsung aja kita tumis bumbunya. Siapkan wajan dan juga minyaknya sedikit aja untuk menumisnya. Kalau sudah panas, ini masukkan kapulaga terlebih dahulu ya. Kemudian kayu manis,
dan ada kembang peka. Kita akan tumis sebentar. Kalau kira-kira aromanya udah wangi banget, baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, setelah ini kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi banget dan nanti berubah warna kecoklatan. Ini bumbunya sudah matang. Sekarang kita langsung masukkan ke dalam panci berisi balungan tadi. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu sapi bubuk. Kita aduk-aduk bentar. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya tuh rasanya enak banget. Nah, sambil menunggu kita akan siapkan bahan tambahannya ya. Untuk bahan tambahannya tuh nggak usah macem-macem. Di sini cuma aku siapkan ada wortelnya nggak usah banyak-banyak, dan motongnya juga jangan tipis-tipis ya, potongnya gendut-gendut. Kemudian ada kentangnya juga motongnya nggak usah kecil-kecil, gede-gede aja. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kalau misalnya ini kuahnya rasanya udah enak banget, udah pas, asinnya udah pas, gurihnya udah pas, baru masukkan kentang dan juga wortelnya. Nah, kalau misalnya kentang sama wortel udah masuk, itu masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Jadi begitu dicemplungin, mendidih, habis itu tinggal tambahin lagi daun bawang, seledri, dan juga brambang goreng. Nah, setelah itu aduk-aduk sebentar. Setelah itu ini udah mateng, rasanya enak banget, aromanya juga enak banget, wangi banget, dan tentunya seger banget. Nah, ini udah langsung kita siapkan saja di meja makan. Siapkan aja nanti nasi anget, bila perlu ada sambal rebusnya, ada tempe goreng tepungnya. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan daun singkong yang enak banget. Ini kita pakai daun singkong, aku pakai daun singkongnya jenis cakar ayam. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa pakai daun singkong yang jenis biasa. Ini daun singkong yang akan kita petik. Kalau sudah dipetik, ini akan kita rebus ya. Pastikan airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita aduk-aduk. Nah, tips untuk Flavis di rumah, kalau misalnya pengen daun singkong tetap warnanya cantik, di sini aku akan pakai garam. Tapi Flavis juga bisa pakai baking soda. Terserah Flavis aja mau pilih yang mana. Kalau aku cukup pakai garam. Terus kemudian masaknya jangan ditutup, jadi nanti warnanya masih tetap cantik. Kalau sudah mateng, kita angkat, kita akan sisihkan dalam mangkuk, kemudian kita langsung siram dengan air dingin. Nah, ini tips ini juga untuk bikin daun singkongnya tetap hijau. Kemudian ini akan kita peres. Kalau sudah diperes, kita akan iris. Di sini aku akan iris kecil-kecil supaya nanti lebih gampang untuk kita makan. Kemudian setelah daun singkongnya kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai teri dan juga ada pete. Ini petenya aku pakai sebanyak 3 lenjer dan terinya 1 genggam aja. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting. Nah, di sini Flavis kalau misalnya mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku akan menghaluskan menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper. Jadi sudah halus, sekarang kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan masukkan terinya. Jadi bumbunya kita sisihkan, ini kan sudah sedikit minyaknya. Kita masukin terinya, ini fungsinya supaya terinya nanti lebih cepat matang dan kering. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa goreng terlebih dahulu terinya ya. Ini kalau terinya sudah kering, kita akan aduk rata. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan
daun singkong yang sudah tadi kita rebus dan sudah tadi kita potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya, ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir atau gula Jawa secukupnya. Kemudian di sini kita akan tumis lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan peteknya. Nah, ini kenapa peteknya aku masukin terakhir, biar nanti pada saat dimaem itu masih ada rasa kletus-kletusnya. Kita tuh suka banget kalau makan petek itu masih ada rasa kletus-kletusnya. Ini sudah mateng, ini rasanya udah enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana dan enak banget. Kita mau bikin telur balado mata sapi. Pertama-tama kita kecapkan telur, kemudian telurnya akan kita goreng ceplok, atau bisa kita sebut itu telur mata sapi ya. Kemudian kita akan masak sampai mateng. Nah, telur balado mata sapi ini bisa kita pakai nasi putih ataupun nasi uduk ataupun nasi kuning. Cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Nah, ini kalau sudah mateng kita akan angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan lanjut menggoreng lagi. Ini tadi aku belinya telurnya sebanyak setengah kilogram ya, isinya 9. Jadi mau langsung aku masak semuanya aja, karena anak-anak tuh suka banget sama telur mata sapi kalau di balado. Ini kan kita goreng sampai matang juga. Kalau sudah matang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu sambal ladonya, sambal baladonya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, kemudian ada bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Wis ini aja. Ini akan kita blender. Jangan lupa nanti kita kasih sedikit air ataupun minyak untuk menghaluskan bumbunya. Ini sudah halus, sekarang siapkan wajan dan minyak. Ini minyaknya masih bekas goreng telur tadi ya, nggak apa-apa, kita pakai untuk menumis bumbunya. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti harum dan nggak ada bau languknya. Kemudian masukkan gula merah atau gula putih, kemudian garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Fluffy aja ya. Kemudian kita akan masak lagi, pokoknya sampai nanti bumbunya bener-bener nggak ada bau languknya dan rasanya tuh udah enak banget. Dan teksturnya kayak gini, cantik banget ya warnanya. Kemudian baru kita akan masukkan telur yang sudah kita ceplok-ceplok. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, di sini kita masaknya udah nggak usah lama-lama Fluffy, karena sambalnya udah mateng, telurnya juga udah mateng. Kita tinggal aduk sebentar aja, udah cukup. Yang penting udah rata, udah cukup. Dan sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk nasi putih ataupun nasi uduk ataupun nasi kuning. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.